Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Jokowi baru saja menerima tongkat keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Hun Sen. Keketuaan ini akan mulai berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Keketuaan Indonesia dijalankan di saat situasi dunia masih dalam kondisi tidak mudah. Dari sisi geopolitik maupun ekonomi, situasi masih belum kondusif dan dunia masih mengalami tantangan multidimensi. Tantangan dari sisi geopolitik, rivalitas akan tetap tajam. Kita berharap rivalitas ini tetap dapat dikelola sehingga tidak muncul konflik terbuka atau perang baru. Pengelolaan yang sama juga penting dilakukan di kawasan Indo-Pasifik dan di Asia Tenggara. Dari sisi ekonomi global, jika negara dunia tidak segera memperkuat kerjasama, terutama mengatasi krisis pangan, energi, semakin sempitnya ruang fiskal negara berkembang dan juga masalah pupuk, maka situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin suram. Kita patut bersyukur di tengah pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terus menurun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan ini memang pernah terkena dampak krisis keuangan yang cukup dalam. Namun setelah itu, Asia Tenggara memiliki kinerja ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN hampir selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Misalnya, 2012 ASEAN 6,2%, dunia 2,7%. 2015 ASEAN 4,8%, dunia 3,1%. 2018 ASEAN 5,2%, dunia 3,3%, dan di 2019 ASEAN 4,6%, dunia 2,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN tahun 2022 sebesar 5,1%. Diprediksi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2%. Kalau kita lihat kinerja ekonomi masing-masing negara ASEAN untuk tahun ini juga cukup baik. Misalnya Indonesia. Untuk kuartal ketiga, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi 5,72%, naik dari 5,4% pada kuartal kedua. Rekan-rekan, tren inilah yang ingin dijaga oleh Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan, an epicentrum of growth. Tren ini akan dapat dijaga jika ASEAN tetap mampu menjadi motor stabilitas kawasan dan menjaga sentralitasnya. Jika ASEAN mampu menangani kejahatan-kejahatan lintas batas, jika ASEAN terus memperkuat ketahanan kesehatan, energi, pangan, dan keuangan, jika ASEAN terus memperhatikan kepentingan rakyatnya, termasuk para pekerja dan pekerja migran, jika ASEAN terus memberikan perhatian terhadap peningkatan proteksi dan promosi hak asasi manusia, dan yang tidak kalah pentingnya, lebih mendekatkan ASEAN dengan kepentingan rakyat. Singkat kata, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan. To make ASEAN matters. Penting dan relevan ke dalam bagi rakyatnya, penting dan relevan keluar bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Dengan dasar pemikiran inilah, maka keketuaan Indonesia akan mengambil tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mengenai logo, inilah logo keketuaan ASEAN yang telah disampaikan Bapak Presiden pada saat serah terima keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia. Logo ini menggambarkan langit, gunung, laut, dan bumi, serta burung maleo sebagai salah satu kekayaan fauna Indonesia. Langit merupakan visualisasi dari merangkul, mengayomi. Gunung dan bumi merupakan visualisasi dari kekokohan dan kestabilan. Gunung
juga disimbolkan sebagai simbol arah pertumbuhan yang optimis. Bentukan gunung bersifat layaknya sedang bertumbuh mengarah ke atas. Sebagai representasi arah, visualisasi tersebut memiliki arti membawa keseluruhan ASEAN bertumbuh ke arah yang lebih baik. Lautan secara konseptual merupakan penghubung dan pemersatu setiap pulau antar negara dalam kawasan. Simbolisasi fauna dengan profil burung maleo merupakan representasi kekayaan hayati Nusantara karena maleo merupakan burung khas endemik Sulawesi, Indonesia. Bentuk keseluruhan simbol sangat dinamis, responsif, adaptif merespon segala perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana diketahui ASEAN memiliki 3 pilar kerjasama, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Selama keketuaan, penanganan pilar politik dan keamanan akan dikoordinir oleh Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri. Pilar ekonomi akan dikoordinir oleh Menko Perekonomian dan pilar sosial budaya oleh Menko PMK. Sementara sebagai koordinator secara umum melalui Sekretariat Nasional ASEAN atau Setnas ASEAN akan dipegang oleh Menteri Luar Negeri. Tahun depan kegiatan pertama adalah kegiatan pertemuan Menteri Luar Negeri dalam bentuk retreat yang akan dilakukan pada bulan Januari. Rekan-rekan, guna memaksimalkan penggunaan gedung Sekretariat ASEAN, maka sebagian besar pertemuan di tingkat teknis akan diadakan di ASEAN Sekretariat Jakarta. Gedung ASEAN Sekretariat yang baru memiliki ruang-ruang pertemuan yang memadai, sangat layak digunakan untuk pertemuan-pertemuan ASEAN. Oleh karena itu, kalau kita ingat ASEAN Leaders Meeting bulan April 2021 dilakukan di ASEAN Sekretariat. Demikian juga dengan pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri yang dilakukan 27 Oktober juga dilakukan di ASEAN Sekretariat. Dan sejauh ini untuk tahun depan saja diperkirakan akan lebih dari 50 pertemuan yang akan dilakukan di ASEAN Sekretariat. Kita juga akan menggelar flagship events pada saat keketuaan, antara lain Indo-Pacific Infrastructure Forum dan ASEAN Creative Economy Business Forum. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat baik dan kerja keras, mudah-mudahan keketuaan Indonesia di ASEAN akan dapat membawa manfaat tidak saja bagi rakyat Indonesia, namun juga bagi rakyat ASEAN dan dunia. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih.